Ini kembali ke supaya tidak ngelantur. Tadi sebelum di sini saya sudah minum ini ya, apa itu? Vaksin untuk memahami novel ini. Jadi saya menyuntik ke tubuh saya sendiri. Saya belum membaca novelnya, ya. Membaca itu dalam arti secara inilah, secara detail, secara membaca yang benar-benar. Baca dengan catatan, tapi saya berani untuk membahas novelnya. Nah, saya sudah berusaha membuat sebuah catatan singkat, itu sudah dibagikan. Nanti yang belum mendapat itu nanti bisa minta ke Mas Adin, ada dalam bentuk apa itu? Ya, membicarakan sastra hancur lebur tentu tidak bisa tanpa menyinggung novel yang sebelumnya yang terbit tahun 2016 dan seterusnya itu. Saya menduga Kiat Sukses Hancur Lebur mendapat sambutan yang heboh karena membawa kebaruan dalam cara bagaimana sebuah novel dapat ditulis. Oh, ini udah tadi ya. Nah, ini langsung ke halaman sekian, ini juga tidak ada penomorannya. Buku yang saat ini kita diskusikan seperti yang dibayangkan oleh tokoh utamanya Risdianto atau Anto Labil. Ini gambarannya adalah semacam ini. Novel dalam kepala Risdianto kadang berbentuk prosa, kadang puisi, kadang isai panjang yang menyaru dalam wujud prosa atau puisi. Jadi apapun bentuknya, novel ini adalah janji atas kebaruan. Nah, jadi kalau Anda baca ya itu sebenarnya juga sudah lazim ya, bahwa yang disebut novel itu ya tidak harus berupa ansih prosa, tapi bisa juga di dalamnya ada sebuah apa itu, puisinya, ada isinya. Ini sudah dilakukan juga oleh George Louis Borges, itu salah satu peletak sastra modern Amerika Latin. Jadi Borges itu bahkan berani membuat sebuah, biasanya dia nulisnya cerpen pendek-pendek, seolah-olah itu adalah sebuah ini ya, sebuah analisa, sebuah tulisan yang ada daftar pustakanya, tapi setelah dicari ternyata nggak ada itu. Nah, yang menurut saya cukup menarik dalam Sebelum Hancur Lebur itu adalah ketika apa ya, ada salah satu tokohnya itu, ini yang di dalam buku itu diceritakan oleh Martin, ada seorang gadis muda, dia itu meninggal. Setelah diotopsi, ternyata itu oleh dokter forensik dia disebutkan dia itu adalah keracunan atau overdosis kesusastraan Indonesia. Nah, ini kan sebuah ini ya, sebuah keberanian yang melampaui pemikiran kita, bahwa bisa jadi nantinya ketika mungkin ya 10, 20, 100 tahun lagi, ketika perasaan ini bisa dipetakan, kita sudah tidak perlu lagi membaca puisi, membaca cerpen, menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel. Kenapa? Kalau ingin merasakan bagaimana misalnya puisinya Amir Hamzah misalnya, ya kita langsung aja menelan sebuah pil yang ya Amir Hamzah gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membaca tetraloginya Pramudia misalnya, bahwa ada sebuah dosis tertentu yang nanti bisa disuntikkan atau infus atau apalah, atau mungkin dihisap ya, model kayak narkoba itu. Setelah kita dengan dosis tertentu itu, kita sudah, perasaan kita ini seolah-olah kita sudah seperti membaca dan merasakan penderitaannya Minke misalnya.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin nanti saya kira ini adalah sebuah pengantar saja. Jadi apakah fenomena-fenomena semacam itu merupakan gambaran dari realita di dalam dunia kesejahteraan Indonesia, atau itu memang hanya sebuah ledekan, sebuah guruan, sebuah hujatan Martin kepada dunia kesejahteraan yang memang ya tidak baik-baik saja. Nah, ini kan kesejahteraan itu sebenarnya juga salah satu segmen dari kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau sastranya itu seperti semacam ini, puisi, terus kemudian prosa, kritikus, dan kemudian badan bahasa, dan kemudian penerbit itu juga ibaratnya sudah mengalami senjakala. Mungkin di dalam sektor yang lain, di politik, di dalam kerusakan alam dan seterusnya juga kondisinya juga paralel semacam itu. Nah, saya kira pengantar untuk diskusinya cukup ya dari saya, nanti bisa dilanjutkan di dalam tanya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Ben. Ya, biar hidup, tepuk tangan dulu dong. Wah. Ya biar serius gitu loh. Sebelum berlanjut ke Kang Putu, ini memang nanti mungkin kita bisa kulik lebih jauh gitu ya, karena apa yang kemudian menjadi main-main di dalam kumpulan ini menyebutnya apa berarti? Novel ya. Kayak semacam kumpulan cerpen yang memang kemudian juga bisa kita temukan semangat main-main atau gurauan itu, kayak kita melihat Dede Mulyanto kalau dia juga bercerita tentang Kiri hari ini gitu kan. Nah, kita kan mengenal Martin ini dari sejak lama juga, dari sejak dia menulis tentang uang dan kemudian menerbitkan satu buku yang tebal gitu. Dulu di angkatan-angkatan kami ini kan kita juga saling intip-intip. Dulu ada yang namanya Muhammad Al-Fayat juga, terus ada Martin. Kita ini kan satu angkatan, bro. Nah, kita juga lihat-lihat nih, waktu Martin bikin buku tebal kita nggak mau kalah, tapi arsip. Tapi saya senang kita bertemu di titik yang sama, karena dia ngomong soal hancur lebur, terus kita ngomong soal tulang lunak Bandeng Juana. Ada lunak, ada tulangnya tapi lunak, kira-kira begitu. Jadi kita ternyata setelah berpuluh tahun itu kita ketemu, tapi juga kita bisa melihat setengah frustasi sebetulnya, karena banyak baca, kemudian banyak memimpikan hal-hal yang ideal, terus menemukan kondisi yang faktual gitu ya. Jadi barangkali apa yang kemudian kita temukan di sini itu juga menunjukkan rasa frustasi, tapi juga ketika kita sudah bisa menertawakan diri sendiri itu, kalau dalam ketoprak itu tarafnya sudah dagelan gitu. Sudah dagel itu sudah paling tinggi, di atas raja bayarannya. Nah, apakah begitu? Nah, ini mungkin Kang Putu punya pembacaan yang berbeda soal Martin. Monggo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya berterima kasih pada kawan-kawan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, Mas Damar dan kawan-kawan. Terima kasih juga pada Histeria yang memberi kesempatan saya untuk hadir di forum yang sangat menyenangkan ini ya. Karena saya lihat di sini ada dosen sastra dari Undip, dosen sastra dari UNES, USN, Unika, Unimus, macam-macam gitu. Dosen sastra ini. Bu, aku terutama ngomong dosen sastra karena sangat jarang di Semarang ini ada diskusi sastra dan dosen sastra hadir. Malam ini banyak, Mas. Mungkin roe wae jin itu nyaru sebagai dosen gitu kan. Nah, inilah sebetulnya sebagian dari potret sastra kita. Dari Mas Yusi Paryanom, aku ya gumun jenengan barang iki isih do nulis sastra iki ngopo ya. Martin barang iso ngangguri kengangguran gitu kan.
nak gabut iki macul apa piye lho, Tin. Saya berterima kasih juga pada penerbit Banana, tapi saya kecewa terus terang pada penerbit Banana. Wis njaluk alamat omahku to, komplit arep dikirim iki to. Entuk ning kene. Itu juga cermin kehidupan sastra kita, macam itu penerbitnya gitu loh. Jadi aku ini ngomongnya bagian sing ora serius bae Ben. Sampeyan sing serius nganggo tulisan, aku sing ngece-ngece. Martin ki kan ngece sastra Indonesia ya. Bengi iki Martin tak ece. Gitu loh. Dawong diskusi buku, hadirinya belum baca bukunya. Iki arti disebut diskusi buku apa rasan-rasan ini. Gitu loh. Ini enggak fair forum ini gitu loh. Jadi kalau saya ngece-ngece Martin ki ya kawan-kawan yang hadir ya ora sepenuhnya iso nompo. Enggak paham juga nun sewu karena lah piye wong urung maca kan gitu. Arep ngomong elek. Ya nyatane elek kan. Ngomong kan repot ini sebetulnya kan ini bedah novel promotif. Aku ngon ngopik-ngapik Martin kan ngono to ya. Lah wani bayar piro Banana iki. Wong novele wae nembe tak tampa ning kene gitu loh. Nah, tapi saya senang Martin ini karena dia selalu memberi tanda tangan di buku yang dikirim pada saya itu dengan kalimat sing istiqomah. Semoga terhibur. Martin memang penulis penghibur. Ya. Jadi dia istiqomah juga untuk berusaha menghibur kita dengan cara dia. Tapi pada buku ini saya sungguh tidak terhibur. Saya melihat kecerdasan Martin hilang ning buku iki Wit. Jadi yakin Wit Martin kira selalu cemerlang gitu loh. Ya. Ngece-ngecenya tipis-tipis banget. Ya kan? Lemah data. Loh, ini novel kok Kang? Ya, emangnya novel bukan data juga. Ketika Martin misalnya menyebut nama gerakan revitalisasi sastra pedalaman, itu tidak ada elaborasi apa sih gerakan revitalisasi sastra pedalaman itu. Kalau nempel wae kata itu, gitu loh. Beno ini salah satu eksponen pada masa itu. Saya diajak tahun 90-an itu, saya nggak tertarik. Karena ketika saya tanya, mereka tidak cukup punya kesanggupan memberi penjelasan. Sastra pedalaman ki opo? Omong pernah ono. Lalu revitalisasi, pemahaman saya revitalisasi itu kan ngurip-nguripi, utawa nguripke meneh gitu ya. Apa emang ono wae rong karuan kok. Arep mbok uripke. Kaya jalangkung wae gitu kan. Dan jujur, saya ini harus ngomong apa adanya aja. Bagi saya gerakan revitalisasi sastra pedalaman pada masa itu sesungguhnya hanya upaya anak-anak muda yang nulis sastra dan berada di daerah pengen dimuat ning nggone media Jakarta. Engko bener nesu rak apa tak tataki. Ngono bae nak aku kok. Sastra iki kan memang kudu gelut bareng ya Ben ya. Iya kekancan ning gelut ya ayo kan gitu. Maka saya punya perkiraan, kalau nak wis dimuat ning Jakarta, ya bubar gerakan itu. Karena mereka ini menganggap Jakarta saat itu ruang pentasbihan. Maka bagi mereka ini ada sastrawan daerah, sastrawan lokal, penyair daerah, penyair nasional. Lah, sertifikasinya piye gitu loh. Kenapa yang ini lokal, yang ini nasional, lalu yang ini kemudian internasional. Nah, Martin tidak cukup punya kesabaran untuk mengelaborasi data itu, lalu kemudian konsekuensi logisnya, cerita berikutnya juga tempelan wae gitu Martin. Gitu loh. Guyon ki sing serius lah Martin. Nanggung guyon sampeyan gitu. Maka kemudian penyebutan nama-nama yang seolah-olah ngece itu ya tipis-tipis. Seperti Kalsum Bahri, Timur Siang Pamungkas, ya kan gitu.
Itu guyonan yang nuwun sewu receh bagi saya. Iya. Lalu kemudian ada di halaman berapa itu dengan sangat gampang kemudian Martin menyimpulkan bahwa potret sastra Indonesia inilah juga potret Indonesia. Pada bagian ini saya setuju. Ya karena ngawur kabeh gitu kan. Jadi apa yang muskil di dunia lain di luar negeri manapun itu menjadi mungkin di negeri ini. Coba sampean cari di negara mana ada calon presiden kontestasi sing kalah jadi menteri ya gitu ya. Kayak gini ini kan Indonesia ini kan laboratorium bagi para Indonesianis yang nggak habis-habis ceritanya untuk digali gitu. Nah, kehidupan yang begitu akrobatik dalam pengelolaan dan tata kelola negara ini, Martin guyone nanggung gitu loh. Tipis-tipis gitu. Filsafat loh padahal ya. Kulino mikir juru-juru gitu, sing ora perlu dipikir-dipikir gitu kan. Ya Gema ya. Iya. Nah ini dosen UNES nih. Alhamdulillah ada yang datang. Oh belum ya? Belum kan. Wah, sampean salah masuk ruang ini. Urung jadi dosen UNES kok wis wani teko. Ya, kalau udah jadi dosen jangan pernah lagi datang di arena seperti ini. Tidak akan membuat sampean jadi kenyang ya, dan cerdas. Cerdaslah di kampus saja gitu loh. Kampus-kampus kita kan begitu. Ya, ngajar setengah jam lalu kemudian sorry adik ini saya udah ditunggu kawan-kawan di lapangan tenis gitu kan, dosen sampean. Nah ini dari Undip ada itu yang nggak kelihatan wajahnya, dosen sastra ini semua hadir Mas Yusi. Ini menggembirakan betul nih. Tapi itu rumor gitu loh. Macam ini kehidupan sastra kita. Diskusikan buku, bukunya belum dibaca. Terus aku harus ngomong apa gitu. Tak kuliti Martin mending awake di jagongan bareng wae itu ya. Karo nyungjang gitu loh. Sampean sangura. Ada dua. Gitu. Keliaran ya mungkin karena prequel itu ya. Jadi keliaran Martin dalam tanda kutip di dalam Kiat Sukses Hancur Lebur itu di sini ini datar, terasa datar gitu. Ya ono munggahe ning lande gitu. Lande karena aku jelek. Karena wis maca Hancur Lebur ngekek-ngekek wit aku anggar maca kuwi sak halaman rong halaman iki ngekek-ngekek. Kuwi cindul Martin gitu. Segala teori tentang novel itu dia terabas saja, asik aja. Saya terhibur, betul terhibur. Buku Martin paling menghibur saya itu. Juga puisi obskur, menghibur itu. Gitu. Nah yang AI sampean iki ya wis dodolan ra apa-apa. Apa nih secara estetika ya kan, nggak apa-apa itu proyek. Proyek aja ditakoni wae lah ya. Nengkan kandel lah gitu kan. Itu kronik gitu kan, macam kronik gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi pada novel ini saya merasa ya apa kudu ngono gitu. Hingga seolah-olah nanti Kiat Sukses Hancur Lebur iki dunge gitu loh. Tak kira ya ora ono formula seperti itu yang kemudian harus menjadi pilihan Martin gitu. Maka jujur saya harus katakan tipis-tipis kritik sampean, guyonan sampean tentang Indonesia, tentang sastra Indonesia segala macam. Ya. Dan ini menjadi makin parah karena yang sampean tunjuk menjadi pembicara ini generasi di atas sampean. Martin ini 25 tahun lebih muda dari saya. Oh ini kan sastra Indonesia diisi gerontologi to. Wong tuwek-tuwek sing wis untune urung tukul kaya aku. Dan sampean memberi mandat pada kami untuk ngomong pembaca sampean, itu bukan kami. Gitu loh. Menurut saya gitu. Jujur aja, bukan kami. Kenapa tidak memilih pembicara yang jauh lebih muda, pembaca real hari ini? Wiwi itu wis ketuan. Adin barang iki. Apa mana Adin rak moco? Adin ki moco sastra wis ora kok. Dia ini kan udah jadi administrator, jadi manajer.
Iya kan? Jadi bapak kos. Ya. Jadi saya berharap diskusi berikutnya di tempat lain, Martin, sampai mencari pembaca hari ini yang akan melihat karya Anda dengan barangkali cara baru, cara pandang baru, ya kan? Ya macam membaca apa generasi Risdianto di pasca Risdianto gitu loh. Karena jujur saya bingung nih. Tanggal 30 April yang lalu saya bikin acara baca dalam kurung cerpen perang. Pesertanya 6 atau 5 orang. Karena semula mau saya bikin acara publik, tapi kemudian saya sadar koleksi buku saya perang itu udah diboyong anak-anak saya di Bogor. Jadi tinggal tersisa cerita dari Jakarta. Nah yang menarik Mas Yusi, tak satu pun dari peserta itu yang tahu bahwa Pram nulis cerpen. Mereka hanya mengenal Pram sebagai penulis novel dan itu terbatas pada tetralogi Pulau Buru. Jadi bukan Pasar Malam segala macam itu. Memang Pram nulis ini. Aku jangan arep ngomong matamu, kira tegel jane. Wong nyatane ya nembe bengi kuwi mereka pegang buku itu dan membacanya, memegang dan kemudian membaca judulnya. Nah maka saya kira justru dengan menyasar pembaca terkini itu kita jadi tahu macam mana novel cerpen ya di dalam sastra Indonesia ini yang relate gitu ya, nganggo basa cah saiki. Apa Mas? Relate ya apa gayut gitu ya. Nyambung, relevan dengan kebutuhan mereka untuk membaca sastra. Puisi Timur, puisi Beno, cerpen puisi. Ini artefak masa lalu. Novel Kurak Bayu. Kurak Bayu. Mula kuwi tak gawa siji iki engko tak neke Martin ben. Aku untuk bukune Martin terus ning ora tau menehi gitu. Nah, maka saya merasa aduh, Martin ini gabut bener ini. Gitu. Buku Martin yang paling tidak menghibur tapi yang membuat saya senang itu justru Principia Logica itu. Serak menghibur. Saya ketemu bapaknya, kawan saya ini kan Bapak Martin, Pak Tan. Piye itu, mudeng ndak? Lho sampean sik to. Sampean tekan ndi macane? Pengantar lho. Mumet aku. Bapake mumet apa meneh kocone bapake. Tapi ku tak pamerke terus ben ning kedheku gitu. Wow, saya punya buku Martin nih yang tebel nih. Disertasinya nih. Ini bab pertama dari rancangan buku kayak gitu. Tak pamerke. Kamu udah baca? Belum. Maca pengantare semumet Mas Yusi. Simbol-simbol matematika gitu loh. Ya Allah, dunia ternyata angel nih di mata Martin dulu. Ruwet gitu. Nah, nanti saya beruntung ada Mega yang Gema yang nanti saya akan minta untuk bahasanya Martin didunke Gema gitu. Enggak, otak saya ini mampu menangkapnya gitu. Tidak cukup Martin bagi saya untuk menyatakan bahwa ini ya piye ya. Ini jauh dari panggang untuk kemudian menjadi sequel atau prequel dari Kiat Sukses Hancur Lebur. Nah, kengangguran roto serius lah ya. Enggak kemudian karena wis kadung duwe pengarep-arep Martin nulis ki ekspektasine wis sundul langit gitu loh. Gema ki nyebut sampean filsuf. Saya tanya Gema nih kalau sampean Martin sampean sebut apa nih Martin? Filsuf. Wedian nih filsuf. Indonesia ini filsufnya Martin kayak gini. Nah pembaca Martin ini pembaca juga penonton YouTube-nya. Gitu loh. Saya tidak sedang merendahkan YouTube.
Tapi ini media yang kami tidak kenal, saya setidaknya tidak kenal. Maka kemudian penyikapannya segala macam itu jadi tidak punya bayangan. Maka sampai minta saya ngomong ini sebetulnya salah. Memilih narasumber yang keliru, yang salah gitu. Ya, karena bukan pembaca aktual sampean. Tapi saya terhibur, sungguh saya terhibur. Nggak nyenengke Martin baik. Gitu. Maka kemudian dengan membaca 331 versi PDF itu sungguh menyiksa bagi saya. Kami ini generasi analog, ya kan? Sementara sampean generasi digital. Berarti butuh waktu panjang untuk baca di layar laptop itu, setengah jam gitu aja udah bikin kepala pusing gitu. Ini soal teknis. Maka saya hanya bisa sempat menulis beberapa yang menarik itu dan kemudian sulit untuk mengeceknya. Kemudian misalnya ada gambaran nih misalnya. Hari-hari terakhir sastra Indonesia sudah ditandai praktik menulis puisi dan prosa lama-kelamaan lenyap. Sebabnya jelas. Untuk apa ada kata kalau makna bisa disampaikan secara langsung? Untuk apa ada cerita kalau semua yang mau diceritakan sudah dialami dalam tubuh, mengalir dalam darah, bersewujud dalam nafas? Untuk apa ada puisi? Untuk apa ada puisi? Tentu masih ada puisi, tentu masih ada novel di perpustakaan, di gedung arsip. Jadi bahkan gambaran ini aja udah semi aku nulis tenan-tenanan sebule hanya akan menjadi penghuni gedung arsip. Dan sampean tahu, bahkan perpustakaan itu bukan ruang yang nyaman untuk didatangi dan membuat orang betah berlama-lama duduk membaca di situ. Apalagi menulis. Apa meneh gedung arsip. Histeria ini nanti hati-hati loh kalau sampai muncul jadi arsip Paris malah jadi orang sing dolan rene gitu loh. Gitu. Nah, oke, ini ilustrasi aja ya. Dalam satu forum saya pernah bilang nih, forum yang katanya berakrab dengan Kang Putu gitu kan. Saya ini bilang Mas Yusi, saya ini satu dari sangat sedikit lulusan sastra Undip, sastra Indonesia, yang nulis dan masih nulis karya sastra. Beno Kesusu bilang, sombong. Ira eling ra. Nah, ora eling berarti ndoyong. Ngombe obat antivirus pintere Martin ngono mau to. Saya tidak sedang bersombong. Saya sedang menunjukkan keprihatinan. Jenengan tahu, ya, siapapun tahu. Universitas negeri di Indonesia itu jurusan paling awal antara lain fakultas sastra, hukum, kedokteran. Sampai boleh buka arsip itu, Adin. Jurusan sastra, sastra Indonesia. Dulu sebagai anak kampung dari Blora, kuliah di Semarang masuk Undip, ya, itu sebetulnya bukan pilihan utama saya. Pilihan utama saya itu IKIP Negeri Semarang. Pengen jadi guru, tapi orang ketompo, wah IKIP kurang ajar gitu kan. Kemaki temen gitu, ana wong pinter ora ditompo kan gitu. Malah ning Undip. Nah di Undip Mas Yusi saat itu saya pengen jadi sastrawan, karena kan fakultas sastra. Saat itu namanya Fakultas Sastra Budaya. Jurusan sastra, bayangan saya untuk jadi sastrawan ya masuk fakultas sastra, ya kan, dididik untuk menjadi sastrawan. Apa yang terjadi? Hari-hari awal para dosen bilang, ini juga pernah saya nyatakan di histeria ini beberapa waktu yang lalu. Dosen-dosen bilang, kalian kami didik di sini bukan untuk menjadi sastrawan, bukan untuk menjadi penulis. Kalian kami didik di sini untuk menjadi kritikus sastra, menjadi ahli sastra, menjadi sejarawan sastra. Saya bilang, ini makhluk apa? Lalu kemudian saya tahu di Institut Seni Indonesia, jurusan-jurusan teater, seni rupa,
itu juga memberi pilihan mahasiswanya untuk menjadi seniman. Yang masuk jurusan perupa juga bisa menjadi perupa, bisa menjadi kritikus seni rupa, bisa menjadi ahli seni rupa. Tapi ada pilihan untuk menjadi perupa. Yang tari juga gitu, iya kan? Nah maka kemudian sastra itu nggak ada di isi Institut Seni Indonesia, itu nggak ada fakultas atau jurusan sastra. Nah pengarep-arepku ki pupus sejak hari pertama. Wis ngono buku siji didiktekke sak semester. Wah, wis ora mutu ndip iki. Iki jurusannya salah. Jadi saya bilang jurusannya yang salah, bukan saya yang salah jurusan. Karena kemudian saya tahu di berbagai universitas yang lain sama saja. Sing UI, UGM segala macam juga begitu. Maka sampai hari ini setelah puluhan tahun Fakultas Sastra itu berdiri di berbagai perguruan tinggi negeri, yang menulis sastra, karya sastra maksud saya, bisa dihitung dengan jari. Weh, saya sampai sebut, udah jelas Martin filsafat, Eka Kurniawan filsafat UGM, Putut EA filsafat juga kan? Mas Yusi apa? Teknik UGM, pi. Nirwan Dinanto, Geodesi, ITB, ya kan? Geologi, Nirwan Ahmad Arsuka, teknik nuklir, iya enggak? Aprisal Bu, filsafat. Sapardi, sastra, oke. Linda, sastra, oke. Intan Paramadita. Iso ora sampai ngitung sampai 10. Mahfud Evan. Oke, Mahfud Evan. Dwi Cipta itu hubungan internasional. Dan semula kuliah teknik kimia ning Undip. Ada anak baru itu Ramaida Akmal itu dosen sastra UGM itu juga Nulis. Ya, yang kurator juga itu ya. Lah ya sampean sebut 10 ono ora? Angel toh? bisa sih dicari. Bisa. Ini pembela sastra Indonesia. Bisa sih Mas. Sekarang saya tanya teman-teman, yang jadi kritikus sastra mana? Dari jurusan sastra. Yang jadi ahli sastra mana? Kampusnya Adin ini, sing maune sastra, milih antropologi, kemudian jadi S2-nya antropologi, S3-nya antropologi. Gak duwe dosen sastra. Dari Umam, Umam ya teko gidin, alhamdulillah. Teko kene mburi dhewe lho. Sing melingake ya ora ngerti. Nek ning kono ana Umam. Nyowone teko. Yakin aku yakin, gak ono dosen sastra sing teko. Wong Martin tak undang ning kedheku lho. Saka UNES 1,5 kilo ya ora teko kok. Saut ning kedheku ya ora ono sing teko. Inilah sastra Indonesia yang sedang diece-ece. Ora perlu mbok ece Martin. Ora perlu mbok ece, mbok sake barang ora perlu. Kita tidak butuh sastra. Aku ki gugurke kewajiban karena kuliahku ning kono. Mula aku nulis gitu loh. Nah sampean kan filsafat mikir sing luwih penting, Indonesia iki kudune piye? Arahnya ki kok nak presidene Prabowo ki ajur-ajuran apa ora ngono lho. Alah wis mbelani Jokowi bolak-balik kok ya. Nah, UGM guru besar sastra tinggal satu, Faruk. Sapardi Djoko Damono profesor kuwi nulis pengantar sosiologi sastra tahun 82. Sing nerbitke Balai Pustaka. Nganti Sapardi almarhum ora ana lanjutane. Pengantar terus. Melani, Oke, sebut meneh. Iso ana 10 ora? Lho lek 10 wae ora usah kowe akeh. Engko nak tekan sikil bareng 20 masalahe. Gitu loh, Mas. Ahli sastranya enggak ada, kritikusnya enggak ada, lulusan sastra sak oke-oke itu kerja di mana?
nanti sampai akan bisa menemu kenyataan yang menarik. Lalu BCA, Sophie, ya kan? Nggak popo. Tapi ya bubar ke wae jurusan sastra. Tapi mereka pinter. Endo, dateke Fakultas Ilmu Budaya. Apa budaya wis dadi ilmu, Din? Mas Martin nanti jawab tolong ya. Budaya udah jadi ilmu belum? Udah memenuhi prasyarat ke ilmu menjadi epistemologi, ontologinya dan sebagainya, itu cukup nggak untuk kemudian jadi itu? Menteri Budaya, Hilmar Farid. Engkau wakil menteri ini Martin, aku seneng. Nah, jadi kalau itu disebut sebagai bagian dari infrastruktur sastra kita, ya omong kosong toh Mas, gitu loh. Nggak ada kritikus, nggak ada budaya kritik, gitu. Termasuk saya Martin, sampai njaluk aku ngeritik bukumu, ini wong aku ki pada penulis, gitu loh. Ya aku mending apik-apik bukuku dhewe to, bukune Martin ya ben rak payu wae. Ngopo Martin ya ora meni royalti aku. Edian apa? Itu loh. Nah, potret inilah yang dia Martin ceritakan. Jadi sebetulnya saya tetap ngomong tentang buku ini. Ya.